Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Sugestiani dari Program Studi Sistem Informasi ABD Kelas A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai deadlock pada sistem basis data DB2 serta penanganan otomatis dari DB2 yang digunakan untuk mengatasi deadlock ini, terkhusus dengan menggunakan parameter deadlock check time. Dan di sini saya menggunakan database yang telah dibuat sebelumnya, yaitu MySample. Sini pertama-tama saya telah menyiapkan dua sesi konsol DB2, di mana yang di sebelah kiri saya adalah klien 1 atau transaksi A, dan yang di sebelah kanan saya adalah klien 2 atau transaksi B, yang di mana kedua klien ini nantinya akan beroperasi secara paralel untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan terjadinya deadlock. Selanjutnya juga di kedua klien ini telah saya koneksikan dengan database MySample. Dan langkah selanjutnya di sini saya akan melakukan atau menonaktifkan auto commit pada kedua sesi dan digunakan agar lock yang nantinya dilakukan itu dapat dipertahankan sehingga proses untuk commit dan juga rollback itu nantinya dilakukan secara manual. Di sini ditulis dengan query db2 plus c. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan data awal karyawan yang nantinya akan dimodifikasi, yaitu dengan employee number 10.001 dan juga employee number 10.002. Jadi kedua baris ini nantinya akan menjadi resource yang diperebutkan oleh klien A dan juga klien B. Nah, di sini telah terlihat bahwa employee number 10.001 itu last name-nya adalah Veselo dan juga employee number 10.002 itu last name-nya adalah Simel. Selanjutnya di sini saya melanjutkan kepada skenario A, di mana saya akan mendemonstrasikan bagaimana deadlock dapat terjadi. Jadi di sini yang pertama adalah di transaksi A, saya akan melakukan update pada employees dengan employee number 10.001 dan saya mengubah nama akhirnya yang awalnya Vaselo ini saya akan ubah menjadi Weaver underscore A. Dan di sini sudah terdapat transaksi sukses yang ditampilkan oleh sistem DB2, di mana nantinya transaksi A ini akan mulai mengunci resource A atau mulai mengunci di mana dia melakukan update. Jadi dia akan mengunci transaksi yang berada pada employee number 10.001. Jadi di mana transaksi ini mengambil kunci eksekutif atau Xlock pada baris data dengan employee number 10.001. Selanjutnya pada transaksi B di sini saya juga melakukan update, yang dimana saya melakukan update pada employee number 10.002 dengan query yang sama. Di sini saya mengubah last name yang awalnya Simel menjadi Nares underscore B. Nah, di sini query sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya selanjutnya saya akan beralih lagi ke transaksi A. Di mana di transaksi A ini saya akan mencoba mengakses resource yang B. Jadi saya ingin mencoba untuk mengupdate data employee dengan employee number 10.002, yang dimana data employee number 10.002 ini telah di-lock sebelumnya oleh transaksi B. Jadi saya akan mencoba untuk update. Di sini saya akan mencoba mengubah namanya menjadi Rauf underscore A. Jadi di sini yang baru saja saya lakukan atau yang baru saja saya update nilai untuk resource B, di mana MNO-nya sama 10.002 ini memasuki status menunggu atau lock wait, di mana dia menunggu penguncian yang dilakukan oleh klien B itu selesai dilakukan. Dia menunggu lock-nya atau penguncian itu dibuka sebelum perintah update untuk where MNO 10.002 yang di transaksi A ini dijalankan. Jadi dia berada di sesi menunggu atau lock wait. Selanjutnya saya juga melakukan hal yang sama untuk transaksi B. Di sini saya melakukan update employee number 10.001, saya ubah namanya menjadi Riza underscore B. Nah, di sini terlihat seperti hal yang sama dengan yang ditampilkan oleh transaksi A. Jadi di mana di sini transaksi B mencoba mengakses resource A yang telah dikunci A, sehingga sesi ini juga masuk kepada tahap proses menunggu atau lock wait. Jadi di sini
kondisi deadlock telah terjadi yang dimana kedua transaksi di sini saling menunggu untuk salah satunya itu membuka kuncinya. Jadi mengalami apa ya tahap kebuntuan lah, tahap deadlock. Jadi saling menunggu tanpa tahu kapan waktu salah satunya itu untuk membuka kuncinya. Selanjutnya, setelah tadi transaksi A dan juga transaksi B saling menunggu, di sini sistem DB2 otomatis melakukan penanganan default deadlock. Itu kita menunggu selama kurang lebih 10 detik, di mana di sini DB2 akan secara otomatis menampilkan pesan error atau pesan deadlock dan juga otomatis melakukan rollback pada salah satu transaksi, di mana tujuannya adalah untuk membiarkan salah satu transaksi itu mengalah atau melakukan rollback semuanya, sehingga transaksi lain itu bisa melanjutkan proses transaksinya, seperti itu. Jadi, dalam basis data itu sendiri, deadlock ini adalah fitur internal yang terus berjalan, di mana deadlock check time ini adalah parameter konfigurasi yang menentukan interval waktu sistem untuk mengecek adanya deadlock. Jadi ketika deadlock itu terdeteksi, DB2 ini akan memilih salah satu transaksi sebagai korban dan otomatis melakukan rollback pada transaksi tersebut. Di mana rollback ini menyebabkan transaksi korban ini mendapatkan kode error seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang telah saya singgung sebelumnya, dan di mana setelah dia menampilkan pesan error, di sini semua log yang dilakukan oleh transaksi yang korban ini akan dilepaskan, sehingga memungkinkan untuk transaksi lain itu untuk melanjutkan transaksinya tanpa terjadi saling menunggu, seperti itu. Karena di transaksi A sudah mengalami rollback, di transaksi B ini kita akan lakukan commit untuk menyimpan data perubahannya secara permanen. Nah, setelah proses commit berhasil, di sini kita akan melakukan proses melakukan update ulang kepada transaksi A untuk menyimpan transaksi yang sebelumnya dilakukan. Jadi di sini yang transaksi B sudah aman karena sudah melakukan commit, sudah melepas kuncinya sehingga dia data yang tadi diupdate telah tersimpan di database. Dan sekarang kita lanjut kepada transaksi A untuk mengulang proses update yang kita lakukan tadi. Nah, di sini dapat terlihat bahwa update yang dilakukan untuk mengubah nama akhir menjadi Weaver yang ada di M01 itu berhasil, dan juga update yang kita lakukan pada referensi ke research B itu juga berhasil, di mana yang terlihat pada query yang saya buat di sini saya melakukan mengganti last name menjadi Rauf, itu ada pada M0 10.002 yang tadinya dilakukan oleh transaksi B. Di sini proses berjalan berhasil tanpa ada proses menunggu. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah proses deadlock ini bisa ditangani dengan cara merelakan salah satu transaksi itu di rollback atau merelakan salah satu transaksi itu dibatalkan, sehingga memberikan kesempatan kepada transaksi lainnya untuk melanjutkan transaksi, atau juga bisa menggunakan default system dari DB2 yaitu menggunakan deadlock check time. Di mana di deadlock check time ini akan secara otomatis melakukan rollback selama 10 detik jika dideteksi adanya deadlock. Seperti itu. Jadi kondisi deadlock ini dapat diminimalisir terjadinya, sehingga query SQL yang dilakukan oleh administrator database itu dapat berjalan dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.